Ini adalah permainan Battle Royale yang sangat menegangkan dengan manusia sungguhan. Orang-orang kaya mencari manusia untuk mereka buru dan bunuh di suatu pulau. Namun, memburu orang biasa sama sekali tidak menantang. Untuk mencari sensasi, mereka sengaja mencari seorang kriminal bernama Hotman. Hotman bukanlah orang biasa. Hanya dengan melihat kepalanya yang botak, kita tahu betapa mengerikannya dia. Dia dikurung dalam penjara yang dirancang khusus untuknya dengan tujuan untuk membuatnya gila. Namun, mereka meremehkan kekuatan mental Hotman. Selama bertahun-tahun, dia tetap bersemangat. Suatu hari, Ayu dari perusahaan game mendatangi Hotman. Dia memberitahu bahwa cicit Hotman baru saja lahir. Jika Hotman bisa bertahan hidup dalam permainan ini, perusahaan game akan bernegosiasi dengan penjara untuk memberikan Hotman kesempatan bertemu keluarganya. Tanpa ragu, Hotman menandatangani kontrak. Kemudian, dia dibawa ke sebuah pulau kecil. Di sana, dia melihat hologram keluarganya. Hologram Ayu juga muncul di ruangan, menjelaskan aturan dasar kepada Hotman. Karena tingkat risikonya yang sangat tinggi, untuk mengurangi kesulitan bagi para pemburu, mereka tidak akan memberikan senjata apapun kepada Hotman. Sebaliknya, para pemburu akan dipersenjatai lengkap. Ayu menampilkan data Hotman melalui hologram. Melihat catatan pertarungan Hotman yang menakjubkan, para pemburu menjadi sangat bersemangat, tidak sabar untuk segera membunuhnya dengan senjata mereka. Mereka dapat mengawasi setiap gerakan Hotman melalui monitor. Terlihat Hotman mengambil jaket merah di ruangan dan memakainya. Kemudian, dia bertanya ke kamera pengawas, apakah para pemburu juga bisa saling memburu? Setelah mendapat jawaban positif, dia keluar dari pintu tanpa senjata. Para pemburu, melihat hal ini, segera mengambil senjata mereka dan meninggalkan ruangan. Para pemburu menanam ranjau. Setelah menyiapkan semua jebakan, mereka mulai mencari Hotman dengan hati-hati di hutan. Ucok melihat orang-orangan Dumi di hutan. Setelah menembak beberapa kali, senjatanya macet. Ucok terpaksa membuang senapannya dan membuka persediaan senjata cadangan. Sambil minum air, dia memilih senjata baru. Sama sekali tidak menyadari bahwa Hotman bersembunyi di semak-semak, mengawasi setiap gerakannya. Saat itu, Mulyono datang dengan membawa senjata. Keduanya membicarakan bisnis dan keluarga mereka. Percakapan yang awalnya damai tiba-tiba berubah ketika Ucok menyerang, mengungkap kebenaran bahwa Mulyono telah membunuh istri, anak, dan orang tua Ucok. Mulyono yang marah mengeluarkan pistolnya dan membunuh Ucok. Kemudian, Joko juga muncul. Dia mengaku melihat seluruh kejadian pembunuhan yang dilakukan Mulyono. Jika Mulyono tidak ingin dia menyebarkan berita ini, setelah permainan berakhir, Mulyono harus mengabulkan satu permintaannya. Sebelum Mulyono sempat menjawab, beberapa pemburu lain datang tergesa-gesa. Melihat Ucok terbaring di tanah, mereka mengira Hotman lah yang melakukannya. Saat mereka sedang mendiskusikan cara mencari mangsa, Hotman yang bersembunyi di semak-semak menjadi tidak sabar. Karena belum ditemukan, dia melempar kerikil kecil untuk menarik perhatian mereka, lalu mengambil pistol dari tanah dan kabur. Para pemburu yang menyadari gerakan itu langsung menyerang semak-semak dengan membabi buta. Mereka berharap bisa memaksa Hotman keluar dengan cara ini, tetapi dia sudah diam-diam pergi. Untuk menangkap Hotman sebelum gelap, 5 pemburu berpencar ke 5 arah berbeda. Ketika Bobby sedang mencari jejak Hotman, Joko tiba-tiba muncul, mengejutkannya. Keduanya terlibat dalam pertengkaran dan hampir berkelahi. Tepat pada saat itu, Hotman yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba menembak Joko.